Perkenalkan, nama saya Alfia Fauzia dengan NPM 24106310500662. Saya dari kelas 3E, Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Klasifikasi Tingkat Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN antara provinsi menggunakan pohon keputusan atau decision tree tahun 2023. Latar belakang penelitian ini adalah peran krusial JKN sebagai komitmen negara untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. JKN diwujudkan melalui sistem asuransi sosial yang bertujuan mencapai Universal Health Coverage atau UHC. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar dapat mengklasifikasikan provinsi-provinsi di Indonesia ke dalam 3 kategori tingkat kepesertaan JKN, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan persentase kepesertaan JKN menggunakan model pohon keputusan atau decision tree, serta mengidentifikasi ambang batas persentase yang memisahkan kategori-kategori tersebut. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu metode analisis klasifikasi dengan pohon klasifikasi atau classification tree. Model ini melatih data persentase JKN per provinsi untuk memprediksi dan mengidentifikasi ambang batas pengelompokan tingkat kepesertaan JKN menjadi kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, selanjutnya kata kunci. Di sini saya menggunakan 6 kata kunci. Yang pertama, data JKN 2023, lalu yang kedua persentase kepesertaan, yang ketiga pohon keputusan, lalu yang keempat klasifikasi, yang kelima decision tree, dan yang terakhir provinsi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kode yang saya gunakan di dalam analisis ini. Yang pertama di import data. Di import data ini saya menggunakan 5 library. Yang pertama ada library readxl, yang kedua ada dplyr, yang ketiga tdr, yang keempat ada ggplot2, yang kelima ada tdmodel. Nah, library readxl yaitu digunakan untuk membaca atau mengimpor data dari file Microsoft Excel yaitu tipenya .xlsx atau .xls ke dalam RStudio. Jadi, readxl ini jembatan antara Excel dan RStudio. Selanjutnya ada library dplyr. Nah, dplyr ini bagian dari td-first, yaitu fokus pada manipulasi data yang efisien dan mudah dibaca. dplyr ini menyediakan fungsi-fungsi seperti select, yaitu memilih kolom. Selanjutnya ada filter, yaitu untuk memilih baris. Lalu ada mutate, yaitu untuk membuat atau modifikasi kolom baru. Dan yang terakhir ada group _by dan summaries, yaitu untuk melakukan agregasi atau perhitungan ringkasan. Jadi, alat ini untuk membersihkan dan menyiapkan data. Nah, selanjutnya ada library tdr, yaitu fungsinya masih sama dari bagian td-first. Fokusnya itu pada penataan ulang data atau data tidying, khususnya untuk mengubah struktur data antara format lebar atau wide dan panjang atau long. Nah, selanjutnya itu ada pivot longer dan pivot wider. Nah, fungsi utamanya itu untuk merapihkan tabel. Jadi, TDR ini untuk membuat data terstruktur sesuai kaidah TD data atau suatu observasi per baris, satu variabel per kolom. Selanjutnya ada ggplot2. Nah, fungsinya itu untuk digunakan membuat visualisasi data atau grafik yang elegan dan informatif berdasarkan konsep tata bahasa grafis atau grammar of graphics. Jadi intinya ggplot2 ini untuk membuat grafik profesional dan kompleks dengan mudah seperti histogram, scatter plot, dan box plot. Nah, yang terakhir ada tdmodels. Tdmodels ini mempunyai fungsi sebuah framework atau koleksi paket untuk pemodelan statistik dan machine learning yang konsisten dan terstruktur dalam R. Nah, tdmodels ini menyediakan alat untuk membuat spesifikasi model atau parsnip. Selanjutnya untuk memproses data pra-pemodelan atau recipes. Dan yang terakhir untuk mengukur kinerja model atau yardstick. Nah, jadi
TD Models ini untuk standarisasi semua langkah dari pemrosesan data hingga evaluasi model. Nah, setelah library-nya dimasukkan semua, selanjutnya kita akan blok dan langsung klik run. Lalu langsung tunggu hasilnya di bawah sini. Dan ini muncul tanda merah ini berarti dia sedang loading. Jadi harus ditunggu dulu sampai loadingnya selesai, baru di run lagi data kode-kode yang selanjutnya. Nah, setelah muncul hasilnya, kita langsung masukkan library read Excel-nya lagi dan copy dari data yang kita masukkan tadi di import dataset. Nah, ini datanya itu udah diimpor jadi data underscore JKN underscore 2023 strip read Excel, yaitu masukkan data JKN 2023 titik XLXS. Nah, ini tuh dari read Excel tadi. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada call underscore type sama dengan C dalam kurung tanda kutip teks, koma, tanda kutip numerik. Nah, ini sudah diblok, jadi kita langsung klik run. Nah, selanjutnya langsung di run aja yang view data JKN 2023 ini untuk menghasilkan datanya. Jadi kita bisa melihat data-data yang ada di aplikasi RStudio ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kode-kode untuk rename kolom panjang. Jadi ini tuh fungsinya untuk mengubah nama si datanya itu. Langsung masukkan aja data underscore JKN underscore 2023 strip data underscore JKN underscore 2023 tanda persen dan tanda lebih dari dan tanda persen. Lalu bawahnya itu masukkan rename dalam kurung presentase underscore JKN sama dengan tanda kutip presentasi produk persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional dalam kurung JKN menurut provinsi persen 2023. Ini langsung diblok aja agar mempercepat run-nya. Langsung di run. Nah, ini sudah tidak ada yang error, langsung kita lanjut membuat kategori. Lalu masukkan data underscore JKN underscore 2023 strip data underscore JKN underscore 2023 masih sama kodenya kayak tadi. Lalu bawahnya tuh muted dalam kurung kategori sama dengan case underscore when dalam kurung di bawahnya itu persentase underscore JKN. Nah, ini menunjukkan 80 itu untuk data yang tinggi, untuk wilayah yang tinggi, dan di bawahnya itu ada persentase underscore JKN dan ada sama dengan 60. Nah, 60 ini tuh udah termasuk ke rendah. Langsung kita blok semua dan di klik run-nya. Nah, ini sudah. Lalu kita akan mengubah kategori menjadi faktor. Yaitu langsung masukkan aja kodenya data underscore JKN underscore 2023 dan tanda S kategori, tanda strip faktor dalam kurung data underscore JKN underscore 2023 tanda S dan kategori itu. Langsung diblok, lalu klik run. Nah, selanjutnya ada grafik histogram per value. Nah, ini tuh kode-kode ggplot yang harus dimasukkan. Kode-kode ini untuk membuat histogram. Nah, untuk melihat sebaran atau distribusi data dari persentase JKN. Lalu langsung di run, maka akan menghasilkan grafik pertama. Dilihat dari grafik yang paling atas,
Grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas provinsi memiliki persentase kepesertaan JKN yang tinggi, yaitu sekitar 80% ke atas. Namun, ada juga provinsi yang masih ada di bawah 60%. Selanjutnya ada kode untuk grafik histogram per kategori, yaitu kodenya ggplot. Langsung masukkan data JKN 2023 AS dalam kurung X sama dengan persentase JKN, fill sama dengan kategori dalam kurung plus di bawahnya adalah geom underscore histogram dalam kurung bin sama dengan 20, alpha sama dengan 0,6, lalu ada position sama dengan tanda kutip identity, lalu di bawahnya ada facet wrap dalam kurung kategori, dan di bawahnya lagi ada labs dalam kurung title sama dengan tanda kutip distribusi JKN berdasarkan kategori. Di bawahnya itu ada X sama dengan persentase JKN dan Y-nya itu adalah frekuensi, lalu tambahkan T minimal. Nah, setelah dimasukkan semua kodenya, langsung kita blok dan klik run. Ini akan menghasilkan grafik yang kedua. Nah, ini dia grafik yang kedua yang sudah dihasilkan. Nah, selanjutnya ada grafik yang kedua. Grafik ini menunjukkan bahwa kategori tinggi, yaitu di atas 80%, mendominasi. Kategori sedang dan rendah memiliki sebaran data yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya ada spesifikasi model pohon. Nah, tujuan utama dari spesifikasi model ini untuk menentukan 3 komponen kunci yang akan menentukan cara kerja model. Nah, kita akan menggunakan decision tree, yaitu jenis modelnya. Lalu selanjutnya ada set engine atau airport. Lalu yang ketiga ada mode, yaitu set mode atau classification. Nah, selanjutnya ada fit model. Langsung kita masukkan aja tree fit strip, yaitu tree underscore space, lalu tanda persen, lebih besar dan persen. Lalu di bawahnya ada fit dalam kurung kategori, tanda halis, lalu persentase underscore JKN, data sama dengan train data. Langsung di klik run. Nah, jika sudah ada hasilnya, langsung kita akan ke grafik pohon klasifikasinya. Nah, langsung dimasukkan saja ada library airpart plot, lalu airpart titik plot dalam kurung tree fit, tanda S, lalu fit, type sama dengan 4, extra sama dengan 101, under sama dengan true, checks sama dengan 0,9, box palette sama dengan tanda kutip auto, lalu routinnya itu false. Langsung di run aja, maka akan menghasilkan grafik yang ketiga atau grafik dari pohon klasifikasinya. Lalu yang terakhir yaitu grafik pohon keputusan. Pohon keputusan inilah yang memberikan aturan klasifikasi. Model berhasil mengidentifikasi ambang batas yang paling optimal untuk memisahkan ketiga kategori, yaitu pada 60% dan 80%. Kesimpulannya, model pohon keputusan terbukti mampu mengklasifikasikan tingkat kepesertaan JKN per provinsi secara sempurna berdasarkan ambang batas yang ditemukan. Hasil visualisasi dan interpretasi ini menyediakan kriteria yang jelas dan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memetakan provinsi mana yang memerlukan interferensi lebih lanjut.